Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Putri Rahayu dengan NIM 2005523016. Saya di sini akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang telah berupa PPT berikut. Selanjutnya, pendaluhan dan fenomena. Yang saya ambil, kinerja keuangan digunakan karena merupakan dasar penting untuk mengamati kemajuan suatu industri dari waktu ke waktu, dan variabel kinerja keuangan layak untuk diteliti. Return on Equity atau ROE digunakan sebagai rasio untuk mengatur atau mengukur kinerja keuangan. Pada penelitian ini, karena menunjukkan seberapa baik perusahaan mengelola investasi dan menghasilkan laba, oleh Werishaw 2024. Selanjutnya, fenomena tentang kinerja keuangan perusahaan yang memburuk ditunjukkan oleh salah satu perusahaan Sri Kehati, yaitu PT Waskita Karya Tbk atau bisa disingkat dengan WSKT, yang di dalam laporannya keuangan pada tahun 2020 menyatakan rugi bersih sebesar 9,262 miliar. Lalu rugi bersih yang dimiliki PT Waskita Karya Tbk tersebut berbeda dengan pencapaian perusahaan pada periode sebelumnya. Pada tahun 2019, perusahaan tercatat mengalami keuntungan atau laba bersih sebesar 1.029 miliar oleh Annual Report Waskita 2020. Nah, untuk fenomena tersebut membentuk sebuah kesimpulan bahwa kinerja keuangan pada WSKT mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. Hal tersebut mengidentifikasikan pentingnya mengelola kinerja keuangan dengan baik agar perusahaan tidak menuju kebangkrutan, oleh Kangdra dan Alfrianti 2024. Ya, populasi dan sampel. Data sekunder. Berikut populasi di dalam penelitian ini, yaitu perusahaan indeks Sri Kehati periode tahun 2020 sampai 2022. Lalu sampelnya berupa 23 perusahaan Sri Kehati pada tahun 2020 sampai 2022. Contoh sampelnya seperti yang tertera di PPT di atas ini. Selanjutnya, metode penelitian yang saya ambil, yang pertama uji deskriptif, 2 uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heterokedastisitas. Nah, yang ketiga uji F, yang keempat uji koefisien determinasi, dan terakhir uji hipotesis. Selanjutnya dengan uji deskriptif. Yang pertama GHC dengan N63, minimum 40, maksimum 1, min 7524, dan standar deviation 19.908. Untuk uji normalitas dari unstandard di Z residual dengan N-nya statis 63, standar deviation statis 4,48239020. Lalu yang skewness statis 0,449, standar error 0,302. Lalu untuk kurtosis statistik negatif 0,632, standar error 0,595. Lalu untuk uji multikolonialitas, untuk cohesion model KHC Torrance 742, FIF 1,348, KSC 780, untuk FIF-nya 1000,282, KRC 749, dan untuk FIF-nya 1,335, untuk UK-nya 725, dan FIF 1,380, dan untuk ROA 803, dan untuk FIF 1000,2406. Dan untuk dependent variabelnya adalah ROE.
Oke, selanjutnya untuk uji heterogeneisitas. Untuk modelnya bisa langsung aja dilihat tabel di atas. Dan hasilnya dependent variabelnya abstrak. Selanjutnya untuk uji F dengan model 1 regression residual dengan total sum of squares 3528,172 dengan DF 62. Untuk A dependent variable ρ dan untuk B predictor konstan ρ, GHC, GSC, GRC dan UP. Lalu untuk uji koefisien determinasi modul pertama dengan R804 dan R2 647 dan adjusted R2 616 dan standard error of the estimate dengan 4,675. Dan hasil A prediktor konstan ρ, GHC, GSC, GRC dan UP. Untuk berikutnya uji hipotesis untuk koefisien dengan model 1 konstan GHC, GSC, GRC, UP dan ρ. Angka-angkanya sudah tertera di tabel berikutnya dengan hasil A dependent variable ρ ya. Untuk kesimpulan, yang pertama grand human capital tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Lalu yang kedua, grand structural capital tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dan untuk ketiga, grand relation capital tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Lalu yang keempat, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Lalu berikutnya, ROA berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sekian dan terima kasih. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf.